Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisur Oktaviana dari kelas 12-6 atau 12 Zeta. Di sini saya akan menjelaskan jika nanti saya menjadi seorang wirausaha, saya akan menjual asinan buah. Yang pertama ada profil usaha. Asinan buah nampol merupakan sebuah usaha di bidang kuliner. Nama produk ini diciptakan oleh saya sendiri, Elisur Oktaviana. Mengapa dinamakan asinan buah mantap? Karena rasanya yang pedas dan manis. Harga asinan buah mantap ini seharga 5.000 per pieces. Selanjutnya ada produk yang saya tawarkan. Asinan buah adalah makanan yang dibuat dari buah-buahan yang direndam dalam larutan garam atau cuka. Asinan buah memiliki rasa yang mirip dengan rujak, namun asinan buah disajikan dalam keadaan diasinkan atau diacar. Asinan buah dapat dibuat dari berbagai macam buah seperti mangga, bengkoang, nanas, dan jambu. Asinan buah memiliki perpaduan rasa asam dan manis yang tidak hanya nikmat, tetapi juga baik untuk kesehatan. Asinan buah merupakan salah satu hidangan khas seni kuliner Indonesia. Asinan buah dapat ditemukan dijual di rumah makan, warung, dan perdagangan keliling. Asinan Betawi dan asinan Bogor merupakan dua jenis asinan yang paling terkenal. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada tentukan target pasar. Menentukan target pasar dan menyesuaikan jenis asinan dan harga dengan selera konsumen. Yang kedua ada berinovasi. Ciptakan variasi rasa, kombinasi buah, dan kemasan yang unik untuk menarik pelanggan. Yang ketiga menjaga kualitas bahan. Memastikan bahan baku segar, proses produksi bersih, dan rasa asin konsisten. Promosi secara efektif. Memanfaatkan media sosial, platform online, dan promosi langsung untuk menjangkau pelanggan. Yang terakhir, mengelola keuangan dengan baik. Melakukan pembukuan dan analisis keuangan untuk mengendalikan pengeluaran dan maksimal keuntungan. Yang selanjutnya ada proses produksi. Kupas buah, kemudian dicuci, lalu potong-potong menjadi bagian-bagian kecil. Masukkan cabai merah keriting, rawit merah, dan terasi, kemudian haluskan menggunakan blender. Kemudian rebus air, bumbu halus, gula pasir, gula merah, asam, dan garam sampai mendidih dan gula larut. Matikan api dan dinginkan. Letakkan potongan buah di wadah, tuang kuah cabai, saring jika perlu, simpan di kulkas dan sajikan dingin. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan. Yang pertama ada kelebihan, harga terjangkau. Asinan umumnya terbuat dari bahan-bahan yang mudah didapat dan murah, sehingga harga jualnya pun relatif terjangkau. Hal ini membuat asinan menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen dengan berbagai tingkat ekonomi. Yang kedua ada kesegaran dan rasa yang unik. Asinan memiliki rasa yang segar dan unik, berkat kombinasi buah-buahan, sayuran, dan bumbu-bumbu yang digunakan rasa asam, manis, pedas, dan gurih yang khas menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmatnya. Yang ketiga, mudah dibuat dan dikemas. Proses pembuatan asinan relatif sederhana dan tidak memerlukan peralatan khusus. Kemasannya pun bisa disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari plastik sederhana hingga wadah yang lebih menarik. Yang selanjutnya ada potensi pasar yang luas. Asinan merupakan makanan yang populer di berbagai daerah di Indonesia, sehingga potensi pasar yang cukup luas. Asinan bisa dijual di berbagai tempat seperti warung makan, toko, pasar tradisional, hingga online. Yang terakhir ada meningkatkan daya tarik kuliner lokal. Asinan merupakan kuliner tradisional Indonesia yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Menjual asinan dapat membantu melestarikan kuliner lokal dan meningkatkan daya tarik wisata kuliner di Indonesia. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangannya pertama ada masa kadaluarsa yang singkat. Asinan memiliki masa kadaluarsa yang relatif singkat, terutama jika tidak disimpan dengan benar. Hal ini dapat menjadi kendala dalam proses distribusi dan penjualan, terutama jika target pasarnya adalah wilayah yang jauh. Kemudian selanjutnya ada kemungkinan kontaminasi bakteri. Asinan yang tidak diolah dengan benar dapat menjadi media tumbuhnya bakteri, terutama jika menggunakan bahan-bahan yang tidak segar atau disimpan dengan suhu ruangan. Hal ini dapat membahayakan kesehatan konsumen. Selanjutnya ada persaingan yang tinggi. Beberapa daerah, persaingan bisnis asinan cukup ketat, terutama dari penjual asinan tradisional. Hal ini dapat membuat sulit untuk menarik pelanggan dan menonjol di antara para pesaing. Selanjutnya ada permintaan musiman. Permintaan asinan cenderung meningkat pada musim panas dan liburan. Hal ini dapat membuat penjualan asinan tidak stabil sepanjang tahun.
Yang terakhir ada kesulitan dalam pengemasan. Asinan yang mengandung banyak air dan bumbu dapat sulit dikemas dengan baik, terutama untuk pengiriman jarak jauh. Hal ini dapat menyebabkan kebocoran dan kerusakan produk. Selanjutnya ada peluang dan ancaman. Peluangnya itu yang pertama ada minat masyarakat tinggi. Asinan buah merupakan jajanan populer dengan cita rasa asam manis yang disukai banyak orang. Selanjutnya ada bahan baku mudah didapat. Indonesia kaya akan buah-buahan segar sehingga bahan baku asinan mudah didapat dan relatif mudah. Yang selanjutnya ada modal awal relatif rendah. Dibandingkan usaha lain, modal awal untuk perjualan asinan buah relatif rendah sehingga cocok untuk usaha rumahan atau skala kecil. Selanjutnya keuntungan yang menjanjikan. Asinan buah memiliki margin keuntungan yang cukup tinggi, terutama di bahan baku dan proses produksi dikelola dengan baik. Yang terakhir ada fleksibel dan mudah dijalankan. Asinan buah bisa dijual di berbagai tempat seperti warung, pasar, kaki lima, atau secara online. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman itu persaingan. Banyak penjual asinan buah sehingga diperlukan strategi unik untuk menarik pelanggan. Yang kedua ada kualitas dan kesegaran bahan baku. Memilih buah-buahan segar dan berkualitas sangat penting menghasilkan asinan yang lezat dan tahan lama. Selanjutnya ada kebersihan dan sanitasi. Menjaga kebersihan dan sanitasi dalam proses produksi asinan sangat penting untuk menjaga kesehatan pelanggan. Selanjutnya ada promosi dan pemasaran. Membutuhkan strategi promosi yang efektif untuk menjangkau target pasar dan meningkatkan penjualan. Yang terakhir ada keterbatasan penyimpanan. Asinan buah memiliki masa simpan yang terbatas sehingga diperlukan manajemen penyimpanan yang baik untuk menghindari pemborosan. Selanjutnya ada target penjualan per tahun. Modal yang kita pakai itu seharga 142.000, omset harian 142.000, bulanan 4.260.000, tahunan 51.120.000. Keuntungan penjualannya modal dikurang omset tahunan yang hasilnya 50.978.000. Kebutuhan pembiayaan. Kita ada biaya bahan yang pertama nanas 1 buah 10.000, bengkuang 1 buah 10.000, timun 2 buah 2.000, gula pasir seperapat 3.000, gula merah seperapat 5.000, garam 1 4.000, cabai merah keriting 5.000, cabai rawit merah 5.000, terasi 1 1.000, asam jawa 1 1.000, totalnya 46.000. Biaya operasionalnya 1 gas seharga 23.000, yang kedua listrik 23.000, biaya tenaga kerja 50.000. Totalnya 96.000. Biaya bahan ditambah biaya operasional seharga 142.000. Nah, kesimpulannya adalah penjualan asinan buah memiliki potensi yang menjanjikan, terutama di Indonesia dengan iklim tropis yang berlimpah buah-buahan. Penjualan asinan buah memiliki peluang yang besar, namun juga memiliki tantangan yang harus diatasi. Dengan strategi yang tepat, dedikasi, dan kualitas produk yang terjaga, asinan buah dapat menjadi bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, asinan memiliki potensi yang besar untuk sebagai produk yang bisa dijual dengan memperhatikan aspek kebersihan, kualitas bahan, dan strategi pemasaran yang tepat. Bisnis asinan dapat berkembang dan menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Asinan dapat menjadi produk yang sukses di pasaran dan membawa manfaat bagi para pelaku usaha maupun konsumen. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.